Halo semuanya, saat kalian akan mau berlibur ke Bali dengan pesawat terbang dan turun di Bandara Bali, mungkin banyak di antara kalian merasa resah dan gelisah karena banyak yang kalian pikirkan ketika sudah tiba di Bandara Bali. Misalnya, kalau sudah tiba di bandara, pertanyaan yang paling sering muncul, siapa sih yang akan menjemput? Apakah naik taksi bandara? Apakah mau naik Grab? Kalian tahu nggak, naik Grab di Bandara Bali kan sudah tidak murah lagi. Harganya sama dengan taksi bandara. Atau dijemput oleh teman, dijemput saudara, atau naik bus. Apakah ada bus di bandara? Kalau naik bus bisa-bisa 2 jam nunggunya. Itu lama sekali. Memang harganya murah, tapi kalian harus menunggu lama di situ. Dan kalian harus tahu jam berapa bus datang di bandara. Kalian harus tahu itu. Nah, pikiran-pikiran seperti inilah yang barangkali sering muncul di benak kalian sehingga kalian merasa resah dan gelisah. Resah dan gelisah menunggu di sini. Saya tahu tidak semua penumpang pesawat itu adalah orang berduit. Kalian yang mau berlibur ke Bali bisa jadi dengan budget yang pas-pasan. Oh ya, mumpung ngomongin budget liburan di Bali yang pas-pasan, kebetulan video-video yang kami buat di sini semuanya tentang objek wisata Bali yang budget minim. Maksudnya, video-video yang kami buat ini adalah video-video ya, misalnya jika kalian ingin menikmati makanan seafood misalnya, gimana sih yang paling murah di antara restoran-restoran seafood yang ada di Jimbaran? Jadi semuanya ada di video ini. Misalnya lagi, berapa harga tiket masuk di Pantai Melasti, Pantai Tanah Lot misalnya, pantai-pantai apa saja yang bagus di Bali, dan lain sebagainya. Makanya di subscribe dulu ya. Jika tidak kalian subscribe, kalian akan sangat susah sekali untuk menemukan dan menonton kembali video kami ini. Jadi akan menghilang selamanya. Itulah jeleknya jika channel YouTube yang tidak kalian subscribe itu susah nyarinya lagi. Itu bahkan judul videonya pun kamu cari-cari itu tidak pas, begitu hilang dia. Misalnya kamu kepingin menonton lagi, berapa sih harga tiket masuk ke pantai itu, waktu di video itu disebutkan, lupa kan? Nah, itulah karena kamu tidak subscribe. Jadi dengan subscribe kamu gampang gitu nyarinya, video saya itu gampang gitu. Bahkan ada video yang baru kamu akan disodorkan oleh YouTube itu, nih ada video baru ini dari Bali Tourism. Nah begitu, itu enaknya kalau subscribe. Jadi subscribe dulu ya. Oke, kita kembali ke tema yang tadi ya. Di video kali ini saya akan memberikan tips dan cara yang jitu, cara yang bagus ini. Bagaimana caranya untuk mendapatkan penjemputan yang murah saat
kalian tiba di Bandara Bali. Jadi nyampe di bandara itu kalian tidak usah lagi nyari transportasi di situ. Habiskan waktunya. Belum lagi ditawarin sama sopir-sopir yang di sana. Ribet jadinya gitu. Jadi Anda tidak harus mau membuka aplikasi di situ ya, mau nyari GrabCar itu lama waktunya jadinya. Karena harga GrabCar di bandara itu harganya sama dengan taksi bandara gitu, cuma namanya ya beda gitu. Tuh, jadi tetap harganya mahal kalau di bandara gitu. Satu-satunya cara itu hanya mendapatkan transportasi dari luar bandara untuk masuk begitu. Kalau GrabCar yang ada di luar bandara mereka tidak bisa masuk itu karena GrabCar yang di luar bandara itu tidak terdeteksi oleh sinyal Grab gitu. Jadi tidak terdeteksi istilahnya, jadi mereka tidak bisa. Itu hanya GrabCar yang ada di bandara saja yang terdeteksi gitu. Kecuali nyari taksi online yang lain mungkin bisa gitu. Jadi jika mau harga Grab yang murah, kalian harus berjalan kaki dari bandara menuju keluar wilayah bandara. Itu yang harus kalian lakukan dulu. Tidak mungkin kan? Mana kalian bawa koper, bawa anak-anak, ya ribet lah. Tidak mungkin kamu keluar. Dan berapa sih jaraknya? Lumayan, panas lagi, begitu ribet. Nah, nanti buktikan saja sendiri ya jika nggak percaya gimana harga taksi di bandara, masuk GrabCar juga yang ada di bandara itu. Ya lumayan di sana. Jadi bagaimana caranya? Ya itulah saya kasih tips di sini. Jadi sebelum kalian berangkat dari rumah asal kalian, jadi asal kalian di mana? Misalnya dari Jakarta, dari Malang, dari Surabaya, dari Labuan Bajo mungkin kalian. Jadi sebelum berangkat itu kalian harus sudah memiliki seseorang yang akan menjemput kalian di Bandara Bali. Itu yang pertama dulu. Itu poin yang terpenting yang harus kalian lakukan. Harga yang ditawarkan oleh sopir yang akan menjemput kalian nanti harus sudah dipastikan berapa biayanya dari bandara menuju hotel di mana kalian akan menginap. Jika dirasa masih mahal, ya kalian bisa tawar lagi harganya. Jadi maksudnya tawar menawar ini kalian lewat WhatsApp gitu ya, lewat WhatsApp gitu. Jadi gimana caranya untuk mendapatkan supir di Bali? Itu caranya tuh kalian bisa ikut gabung ya di media sosial, misalnya tuh Facebook. Ya sebagian besar sih memang Facebook yang paling bagus. Kebetulan nama saya di Facebook juga ada ya, cari aja nama saya di situ boleh, Agung Suparsa, ya itu nama saya, cari di situ, cari di Facebook Agung Suparsa. Di situ saya punya website juga, Bali King Tour ya, King Raja ya, Bali King Tour, biar jelas ini Bali King Tour itu ciri-cirinya itu saya, itu boleh hubungi saya boleh ya, itu salah satunya itu. Nah jadi setelah kalian ketemu di Facebook, kalian bisa minta nomor WA-nya lewat Facebook itu, sehingga kalian terkoneksi dengan WhatsApp. Di dalam WhatsApp itulah kalian negosiasi dulu harganya berapa supaya dapat yang standar. Saya nggak bisa bilang murah ya, karena murah itu relatif ya.
sopir juga nggak mau murah jemput kalian di bandara. Belum lagi parkir di bandara itu 10.000 per jam itu. Lalu lebih dari 1 jam kalian harus membayar 5.000 per jam berikutnya begitu. Artinya kalau 2 jam itu ya 15.000. Kalau 3 jam 20.000 begitu. Jadi kelipatan 5.000 setelah 1 jam pertama. Itu maksudnya, ngerti ya? Jadi disitulah Anda tuh berhubungan dengan sopir yang kalian itu, siapa yang jemput, harganya sudah pasti. Nanti jemputnya di mana? Nah, ikuti terus tutorial perjalanan kami di sini, karena di sini nanti akan kami jelaskan tuh di mana nyemputnya, gimana sistem penjemputannya, itu semua jelas di sini. Jadi tonton terus dan jangan di skip ya. Ini sangat informatif sekali video saya ini, dan saya ini melakukannya sampai tidak kerja. Ini saya berjam-jam duduk di meja ini. Mohon di subscribe ya. Ya, terima kasih. Jika kalian sudah keluar dari gedung kedatangan domestik, kalian akan melihat logo tulisan Bali yang warnanya merah itu, yang ada di video kami paling awal. Tadi waktu Anda buka video kami kan ada tulisan Bali, ya itu maksud saya. Jadi setelah melewati tulisan itu, cobalah kalian ikuti perjalanan kami ini sampai di ujung perjalanan kami ini ya. Ikuti terus. Jadi sambil saya berjalan, saya akan menunjukkan fasilitas apa saja yang ada di bandara ini. Jika kalian ingin menemukan toilet umum, tadi ada tulisannya itu, di mana Pak Satpam tadi berdiri itu, di situ ada toilet. Jadi kiri kanan ya, yang di kiri ada, yang di sebelahnya juga ada. Jadi ada 2. Ini juga ada banyak topping. Apakah mau Indomaret? Tapi harga Indomaret di sini beda dengan Indomaret yang di luar. Beda harganya ya. Tuh. Jadi yang di kiri ini 4 topping untuk souvenir Bali ya. Ikuti aja terus perjalanan kami ini sampai akhirnya kita berada di ujung arah utara ya. Kalau kalian tidak tahu nanti mana arah timur, utara, selatan ya, saya memberitahu ini kita menuju ke arah utara. Jadi ada step kaki, itu ada mobil-mobil Grab ya, Grab car itu Anda itu diarahkan itu. Tuh. Ikuti aja terus. Nanti setelah kurang lebih berjalan kaki selama 8 menit, yaitu kalau kalian tidak tengok kiri kanan. Kadang di kiri kanan itu ada banyak sekali ya. Seperti ini ada roti enak-enak ini. Kalau selama kalian tidak singgah duduk di sini ya, kalian lama bisa duduk lama di sini gitu. Jadi kiri kanan ini banyak sekali toko-toko yang menyajikan berbagai macam sarapan, roti, kalau kalian duduk di sini ya boleh. Jika sopir yang akan menjemput kalian itu masih di perjalanan, boleh di situ duduk ya, sementara menunggu. Jadi kiri kanan di sini banyak sekali ada hidangan untuk sarapan pagi, makan
makan siang juga bisa begitu. Nah, nanti di ujung daripada perjalanan ini nanti kalian akan menemukan zebra cross. Nah, inilah zebra cross. Di sini banyak mobil yang satu arah saja, yang dari timur atau dari kanan. Itu dari timur menuju ke barat. Di sini kalian menyeberang. Mobil-mobil ini arahnya itu ada kebanyakan sih menuju ke drop zone, tempat menurunkan penumpang. Nah, inilah Solaria. Jadi kalian kebanyakan berjanji dengan sopir kalian yang menjemput itu di sini, di Solaria. Restoran makan. Kalau kalian mau makan di sini enak. Jadi mobil-mobil yang ke kiri itu adalah menuju ke tempat penurunan penumpang yang mau berangkat. Nah, disinilah kalian harus menunggu Solaria. Tunggulah di sini sopir kalian yang akan menjemput. Kalau saya yang jemput ya harus di sini tunggu. Nanti saya akan membuat tutorial perjalanan dari gedung parkir utama untuk domestik, mengeluarkan mobil dari gedung itu, kemudian menuju Solaria ini. Bagaimana prosesnya nih? Sekarang saya mau berjalan menuju gedung parkiran. Nah, yang ini adalah taksi-taksi konvensional yang dimiliki oleh bandara. Jadi di sebelah kanan ini ada taksi service, itu adalah punyanya Bluebird. Dan yang ini punyanya GrabCar. Jadi boleh pesannya di sini langsung. Tapi mereka harganya sama. Tidak ada beda. Itu meskipun itu Grab tapi harganya sama. Berapa harganya saya tidak tahu. Jadi inilah saya berjalan kaki dulu dari Solaria tadi itu menuju gedung utama, di mana mobil saya parkir di kedatangan domestik. Karena di internasional juga ada gedungnya tersendiri dia untuk parkir beda. Jadi kita punya dua gedung di sini, gedung domestik untuk parkir mobil maksudnya ya, dan gedung internasional. Internasional itu ada di timur. Yang kedatangan kita parkir di sini. Yang internasional parkirnya di timur. Saya harus masuk dulu mengambil mobil saya yang sedang parkir di dalam gedung parkiran domestik. Jadi gedung ini sangat besar sekali. Itu lantainya itu banyak di atasnya. Kalau di sini penuh, saya harus parkir ke atas. Kalau lantai 2 itu penuh, saya harus naik lagi ke lantai 3. Dan begitu seterusnya. Di parkiran gedung untuk internasional juga sama. Jadi dia sampai berlantai-lantai ke atas. Nah, setelah saya berjalan cukup lama menuju parkiran, maka mobil pun ditemukan. Nah, inilah mobil saya. Jadi jika kalian ingin dijemput, ya saya gunakan mobil ini untuk menjemput kalian. Oh ya, satu hal yang sangat penting dan jangan pernah melakukan hal ini, yaitu memberikan uang upah atau ongkos jemputan maksudnya di bandara itu dengan alasan apapun. Sebelum dia menjemput, kalian jangan transfer uang ya. Jika dia memaksa, itu adalah modus penipuan, dipastikan itu penipuan itu.
sopir-sopir di Bali tidak akan pernah meminta uang terlebih dahulu. Apalagi sopir orang Bali seperti saya ini tidak akan pernah melakukan itu. Orang Bali bisa dilihat dari namanya, ya, hati-hati dengan penipuan. Kebanyakan mereka orang luar dan melakukannya juga di luar Bali. Gitu. Jika nama mereka berisi kata Wayan, Putu, Gede, Adek, Made, Nyoman, Omang, dan Ketut. Nah, ini dipastikan mereka orang Bali. Di Bali banyak sekali ada kejadian di mana ada wisatawan domestik yang sedang berlibur di Bali ingin menyewa mobil. Setelah harganya ditentukan oleh si penyewa dengan iming-iming harga murah, si pemilik mobil, maaf tadi si pemilik mobil maksudnya, setelah harganya ditentukan oleh si pemilik mobil maksudnya dengan iming-iming harga murah, kemudian si pemilik mobil ini minta sejumlah uang ke wisatawan, repotan lagi, ke wisatawan untuk ditransfer dengan alasan untuk deposit, sebagai tanda jadi dan lain-lain, apapun itu alasannya, ya. Jadi mereka minta ditransfer gitu. Nah, karena iming-iming harga yang murah dan janji yang manis dari si pemilik mobil, maka uang pun ditransfer gitu. Begitu selesai ditransfer, maka si pemilik mobil sudah kabur. Nah, ini jadi si pemilik mobil ini dia tidak punya mobil. Jadi hati-hati jika sewa mobil di Bali, ya. Jadi gunakan semboyan ini. Ada barang, baru ada uang. Tuh, ingat itu. Bayarlah setelah barang diterima. Tuh, sangat penting sekali.